Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself. We'll dance for the first time as husband and wife, and my heart will keep dancing for the rest of my life. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself there in your eyes, waiting for me for this whole time. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, di pagi menjelang siang hari ini, kami kedua keluarga mempelai Nathan dan Thelma berkumpul di kediaman Bapak Rino Renyan untuk melakukan kesepakatan dalam perjalanan menuju rumah-Mu Tuhan, di mana kedua anak kekasih kami akan memperoleh dikukuhkan sebagai suami istri di hadapan gereja Katolik. Untuk itu kami mohon, berkatilah perjalanan kami, jauhkanlah semua hambatan rintangan yang dapat menghambat perjalanan, sehingga boleh kami dapat tiba di rumah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melangsungkan misa pemberkatan kedua anak kekasih kami sebagai keluarga baru, sebagai suami istri dalam menapak rumah tangga mereka di hari ini dan selanjutnya. Inilah doa yang kami panjatkan kehadiran-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur
Saya mengucapkan selamat datang kepada calon mempelai, orang tua, dan keluarga, serta saudara-saudara sekalian. Rahmat dan cinta kasih Allah senantiasa besertamu. Pastor Paroki yang kami hormati, pada hari yang berbahagia ini kami menyerahkan putra-putri kami, Yonatan Stefanus Tangdilian dan Thelma Emiliana Renyan, ke hadapan pastor untuk menerima sakramen perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami mohon pastor berkenan memberkati dan meneguhkan mereka dalam sakramen perkawinan, serta memohon berkat dari Allah Bapa agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan menyertai mereka dalam perjalanan hidup berkeluarga. Atas kesediaan pastor, kami haturkan terima kasih. Atas nama gereja, saya menerima calon mempelai, serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meneguhkan perkawinan kedua mempelai menurut tata cara dan iman Gereja Katolik, sehingga calon mempelai diberkati oleh Tuhan, diterangi imannya, dilimpahi rahmat-Nya, serta diberi ketentraman dalam menjalani bahtera hidup berkeluarga. Amin. Saya memerciki saudara dengan air suci seperti embun surgawi. Saudara diberkati oleh Tuhan, diterangi imannya, dilimpahi rahmat-Nya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar pantas menjalani peristiwa suci ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, saya mengajak Bapak Ibu yang bersedia menjadi saksi, merestui dan mendoakan perkawinan kedua calon mempelai ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama memasuki gereja dan merayakan perayaan Kristi sebagai tanda syukur dan berkat Tuhan. Mari silakan kita memasuki. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudariku terkasih, keluarga besar Tangdilisan, keluarga besar Renyaan, Kerwila Kobon dan Samderobon, serta saudara-saudari, sahabat kenalan yang saya kasihi, kita semua tentu saja bergembira, berbahagia, bersyukur kepada Tuhan, karena kedua mempelai, Thelma dan Nathan, mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan memohon restu untuk perjalanan rumah tangga keluarga mereka.
Sebagai manusia kita sadar bahwa kita memulai dengan saling mencintai dan kita ingin agar cinta yang sama dilimpahkan Tuhan kepada keluarga yang baru ini, sekaligus juga meneguhkan perjalanan ini sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, mereka percaya Tuhan selalu ada bersama-sama mereka. Karena itu mari kita bersatu hati memohon kepada Tuhan, kiranya hadir bersama-sama kita dalam perayaan ini, meneguhkan ikatan suci ini, serta mendampingi rumah tangga baru ini dalam perjalanan mereka selanjutnya. Supaya perayaan Ekaristi berkenan di hati Tuhan, maka mari terlebih dahulu kita mohon ampun atas salah dan dosa kita. Mari kita hening sejenak. Dengan penuh kerenan hati kita ungkapkan sesal tobat batin kita dengan mendoakan bersama doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Roma. Sebab itu yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah menanti, bahkan lebih lagi, yang lebih bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, yang penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pandang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam kasih Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang bertakwa pada Tuhan. Orang yang bertakwa pada Tuhan.
sukakan segala perintahnya. Anak cucu akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang bertakwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudara dan saudara terkasih, keluarga mempelai dan juga kedua mempelai yang berbahagia, Thelma dan Nathan, menjadi sebuah misteri ketika orang mulai merenungkan, mencermati, memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh manusia supaya kemudian kehidupannya menjadi bahagia, menjadi sejahtera. Ada begitu banyak langkah yang akan dibuat oleh manusia, dan bagi gereja, salah satu dari langkah itu ialah membentuk sebuah keluarga, membentuk sebuah rumah tangga. Dan gereja sangat yakin bahwa lewat keluarga, manusia bisa mengalami, bisa memahami, bisa menyalurkan cinta yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudari terkasih, permenungan panjang gereja tentang keluarga menyadarkan kita betapa tidak mudahnya membangun sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Dan karena itu, kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, maka
kita akan menemukan bagaimana paus kita memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat menyejukkan tentang keluarga Katolik. Salah satu hal yang paus katakan kepada kita ialah tidak ada keluarga yang sempurna. Dan memang dalam pembinaan, dalam pendampingan keluarga, secara jelas dikatakan di sana salah satu tujuan dari terbentuknya keluarga Katolik ialah saling menyempurnakan. Ketika mengatakan saling menyempurnakan itu ada begitu banyak muatan yang bisa kita pelajari di sana. Ketika orang bilang saling menyempurnakan, maka di balik pernyataan ini ada kesadaran bahwa ketika orang masuk dalam pernikahan itu belum sempurna adanya. Tidak ada orang yang sempurna ketika ingin menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri atau menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu. Tidak ada yang sempurna. Dan karena itu maka gereja mengatakan dalam sebuah keluarga kedua pasangan ini mempelai yang berbahagia bisa saling menyempurnakan. Dan ini tentu saja membuat banyak orang lalu mulai ragu-ragu memasuki sebuah pernikahan. Ya. Dalam pertemuan komisi keluarga, ya, kami biasanya ada pertemuan komisi keluarga se-Indonesia, dikatakan bahwa dari hari ke hari angka ya, jumlah anak-anak muda Katolik yang ingin hidup sendiri tanpa pasangan mulai meningkat karena merasa bahwa berpasangan itu rumit, sulit. Jadi mereka memilih lebih bagus sendiri saja. Bukan suster, bukan pastor, bukan frater, bukan bruder. Tetap awam, tapi ingin hidup sendiri. Hal ini sudah ada di Eropa, dan sekarang dia mulai berkembang ke Asia. Bapak Paus waktu datang ke Indonesia, dia bilang dia heran. Dia tidak menemukan anjing di jalan-jalan. Ya, sepanjang beliau lewat jalan di Jakarta itu, tidak lihat anjing. Yang dia lihat itu manusia-manusia. Artinya manusia jalan dengan manusia. Ini beda dengan di Eropa. Eropa kalau Anda jalan sepanjang jalan itu lihat manusia, dia menuntun anjingnya. Jadi di Eropa orang lebih suka bersahabat dengan anjing daripada dengan manusia. Ya. Karena apa? Karena manusia menurut mereka rumit. Nah, ini jangan sampai kemudian menjadi sebuah hal yang muncul lagi di daerah kita. Ya. Kita tetap percaya bahwa relasi manusia itu lebih tinggi nilainya daripada dengan makhluk yang lain. Ya. Nah karena itu maka secara jelas Yesus katakan dalam bacaan Injil, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ini sebuah pernyataan tegas dari Yesus yang kemudian sampai hari ini dipegang teguh oleh gereja. Bahwa yang membentuk keluarga ialah laki-laki dan perempuan sejati. Karena apa? Karena zaman sekarang ada ya, kecenderungan ya. Orang membentuk keluarga laki-laki, perempuan. Ya. Nah ini yang sama sekali tidak direstui oleh gereja. Gereja mengatakan yang membentuk keluarga ialah laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya atau sejati. Nah, jadi bukan perempuan-perempuanan, bukan laki-lakian. Ya. Ada sebuah peristiwa-peristiwa yang kemudian mengajak kita untuk merenungkan yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini, ya, bahwa sejak semula dijadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan
Allah ingin agar laki-laki dan perempuan ini membentuk sebuah kebersamaan, kesatuan yang akan melanjutkan karya penciptaan yang sudah Ia mulai. Jadi sekarang Allah tidak menciptakan lagi manusia ya, seperti menciptakan Adam dan Hawa itu, Adam dan Eva itu, tapi Dia memberikan tugas ini kepada manusia untuk melanjutkannya. Dan gereja mengatakan yang hanya boleh melanjutkan karya penciptaan ini ialah mereka yang ada dalam sebuah keluarga. Itu yang diinginkan oleh gereja. Dan karena itu, maka kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Nathan dan Thelma akhirnya memutuskan masuk dalam persekutuan itu. Dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, mereka ingin membangun persekutuan ini. Dan kita percaya mereka sudah memulai persekutuan ini dengan dasar cinta satu dengan yang lain. Kasih satu dengan yang lain. Dalam cinta, dalam kasih yang mereka telah mulai itu, kemudian persekutuan ini terbentuk sedikit demi sedikit, keluarga merestui dan sekarang kita datang kepada Tuhan, memohon restu dari Tuhan untuk rumah tangga yang baru ini. Dengan demikian, maka cinta yang dimiliki oleh Nathan dan Thelma ingin kita beri bobot yang lebih lagi ya. Kita ingin mengatakan kepada Tuhan, cinta mereka ini kita inginkan supaya disatukan dengan cinta Allah bagi kita manusia. Nah, kalau cinta kita manusia ini bisa kadang-kadang begitu kuat, kadang-kadang sedikit kuat, kadang-kadang lemah, bahkan mungkin saja hampir hilang, tetapi cinta Allah tidak pernah akan hilang. Nah, karena itu, maka Allah mengatakan, kalau saya sudah persatukan, jangan diceraikan. Karena apa? Karena cinta yang kita bangun, sekarang kita minta supaya Tuhan teguhkan. Dengan demikian, cinta yang tadinya mungkin tidak terlalu kuat, sekarang sungguh-sungguh kuat, karena kita satukan dengan cinta Allah. Nah, dalam gereja Katolik dikatakan bahwa cinta kedua mempelai kemudian disatukan di dalam cinta Allah, yang kemudian melahirkan tanda sarana keselamatannya bagi dunia. Allah mencintai dunia, karena itu menyelamatkannya. Demikian juga dengan pasangan. Kalau kita mengatakan saya mencintai pasangan saya, maka tugas saya ialah menyelamatkan dia. Kalau dia jatuh, saya selamatkan dia. Kalau dia salah, saya selamatkan dia. Itulah yang dinamakan cinta. Tapi kalau dia salah kemudian kita mulai ya buat litani dosa-dosanya, itu bukan menyelamatkan. Ya. Itu namanya menghancurkan. Dan itu bukan cinta Allah. Cinta Allah ialah cinta yang menyelamatkan. Cinta Allah ialah cinta yang menyembuhkan. Cinta Allah ialah cinta yang membuat orang mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Itu cinta Allah. Ya. Jadi Nathan dan Thelma, kalau ya Anda pilih bacaan hari ini surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bagus sekali dikatakan. Kalau pulang dan baca lagi ya, karena ya berdua yang pilih teks ini, bukan pastor yang pilih ya, mempelai yang pilih teksnya. Nah, jadi teks ini sangat bagus ya. Ini sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang memberikan gambaran kepada kita ya, mengenai situasi kondisi yang akan dilalui oleh pasangan. Ya. Ini memang tentang jemaat, tapi kalau kita terjemahkan dalam jemaat yang kecil ini keluarga, maka ini sungguh-sungguh ya, sangat menyejukkan kedua mempelai. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah pertanyaan. Kalau kita sekarang datang minta restu Tuhan, dan Tuhan sudah merestui, Tuhan sudah ada di pihak Anda. Sudah ada di pihak Nathan dan Thelma. Kalau begitu, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa melawan Nathan dan Thelma? Tidak ada. Dan karena itu, kemudian kita harus percaya bahwa perjalanan keluarga ini selanjutnya
akan ada di bawah bimbingan Allah. Memang pastor punya refleksi selalu mengatakan kepada pasangan-pasangan, kalau kita belum datang ke gereja, datang minta restu dari gereja, biasanya hubungan itu aman-aman saja. Biasanya ringan-ringan saja. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan minta restunya dan Tuhan merestui, perjalanannya mulai akan berat. Mengapa? Karena setan bilang, wah, orang ini sudah menjadi milik Allah. Jadi bagaimana caranya saya mesti memisahkan mereka dari Allah? Disitulah dia mulai dengan berbagai macam cara. Ya. Kemarin pastor sudah bilang beberapa hal, ya, beberapa hal yang harus dijaga, ya, soal kepercayaan, soal komunikasi, keterbukaan, kejujuran. Ini hal-hal yang memang akan selalu dikatakan kepada setiap rumah tangga, setiap keluarga. Mengapa selalu dikatakan? Karena sulit sekali untuk diwujud nyatakan barang itu. Ya. Selalu ada kegagalan di sana. Ya. Orang bilang, pastor komunikasi saja mau, iyo komunikasi saja. Di awal-awal komunikasi lancar, lama-lama juga tidak lancar. Ya. Mulai sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, atau juga soal kepercayaan. Awal-awal sangat percaya, tapi kemudian lama-lama, semakin banyak orang yang kasih masukan, aduh, pasangan saya sepertinya tidak beres. Padahal dia bilang yang benar, hanya karena kita mulai hilang kepercayaan, maka kita lalu mulai ragu-ragu. Dan karena itu pastor katakan kepada mereka berdua, jaga supaya kepercayaan jangan pernah luntur dan komunikasi jangan pernah terhambat. Apapun yang terjadi harus disampaikan kepada pasangan. Ya. Itu yang penting untuk kedua mempelai. Dan kepada keluarga sekalian, kedua mempelai ini, dua pasangan Nathan dan Thelma sudah menyatakan kesiapan mereka untuk membentuk sebuah keluarga. Kita, orang tua, adik kakak, sahabat kenalan ada untuk memberikan restu kita. Nah, karena itu mari kita bantu kedua mempelai yang berbahagia ini, Nathan dan Thelma, dengan cara kita. Kita berusaha supaya apa yang hari ini kita rayakan bersama, persekutuan yang kita syukuri bersama hari ini tetap bertahan sampai pada kesudahannya, pada sampai ada di antara mereka yang pergi meninggalkannya. Tapi selalu pastor katakan, kalau kita mengatakan saya cinta kau hidup dan mati. Nah, kalau hidup dan mati berarti hidup sama-sama, mati pun sama-sama, bukan mati sama-sama. Artinya bunuh diri kalau satu sudah mati, bukan. Kalau satu sudah pergi, ya yang lain jangan kemudian pindah hati lagi. Kan namanya cinta sehidup semati. Memang gereja katakan kalau satu sudah pergi sudah boleh. Tapi kalau merasa bahwa saya punya cinta sehidup semati, artinya mati, hidup sama-sama, dia mati pun tetap saya cinta dia. Saya tidak mau ganti. Itu baru benar. Ya. Itu baru benar. Yang betul yang kalau sudah mati ganti lagi. Ya. Tapi yang benar sebenarnya ialah bahwa cinta sampai salah satu sudah meninggal tetap cinta. Ya. Supaya apa? Nama yang sudah tertulis dalam hati itu tetap nama yang sama. Tidak ganti-ganti. Ya. Ini cuma bilang. Tapi nanti dalam praktek ya, Nathan dan Thelma, ini perjalanan yang jauh. Tapi pastor yakin ketika Tuhan sudah ada di pihak Anda berdua, tidak ada yang akan bisa memisahkan melawan Anda berdua. Yang penting setiap kali ada persoalan, pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Minta bimbingan, minta petunjuknya, supaya dengan demikian maka keluarganya akan sungguh-sungguh berjalan di jalan yang benar. Bukan berjalan di jalan yang aman, artinya tidak ada masalah, tidak. Tetap masalah akan ada, tetapi kita mampu mengatasinya karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan dan dibantu oleh keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Semoga demikian. Amin. Saudara terkasih, kita akan masuk pada upacara penerimaan sakramen perkawinan. Karena itu saya mengundang kedua mempelai dan juga Bapak saksi, kedua saksi yang berbahagia, kita bangkit berdiri dan kita akan mengawali bagian ini dengan mohon restu
Mohon berkat dari kedua orang tua. Jonathan Stefanus Tangdilian dan Telma Emiliana Renyaan, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi Saudara-saudari terkasih, kini tiba saatnya peneguhan perkawinan calon mempelai berdua. Saya persilakan mempelai berdua menyampaikan niat bersama. Para saksi dipersilakan mendampingi kedua mempelai yang berbahagia. Pastor yang kami hormati, kami berdua telah saling memilih untuk hidup sebagai pasangan suami istri. Maka kami mohon kesediaan pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, apakah ada sesuatu hal yang menghalangi perkawinan kedua mempelai ini menurut hukum gereja Katolik? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut hukum gereja Katolik. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai ini. Mempelai yang berbahagia, Nathan dan Telma, setelah saudara dibimbing oleh gereja untuk memahami tujuan dan arti perkawinan Katolik dan sesudah melakukan penyelidikan seperlunya dan dikuatkan oleh para saksi, saya selaku pejabat gereja Allah mengabulkan permohonan kalian berdua. Bapak Ibu, dari penyelidikan kita menemukan bahwa kedua pasangan ini menikah beda gereja. Karena itu kita sudah minta dispensasi dari Bapak Uskup kita dan dispensasinya sudah keluar. Itu berarti tidak ada lagi halangan untuk nikah beda gereja. Maka kesaksian para saksi benar, tidak ada lagi halangan. Akan tetapi sebelum perkawinan ini diresmikan, kalian berdua menyatakan keikhlasan hati kalian berdua dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat sekalian yang hadir di sini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara Jonathan Stefanus Tangdilian, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas hati? Ya,
saya bersungguh-sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara menerima Thelma Emeliana Renyaan yang hadir di sini menjadi istrimu, menghormati dan mencintainya dengan setia seumur hidupnya, baik dalam suka maupun duka? Ya, saya bersedia. Sekarang pertanyaan kepada mempelai wanita. Saudari Thelma Emeliana Renyaan, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas hati? Ya, saya bersungguh-sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari menerima Yonatan Stefanus Tangdilian yang hadir di sini menjadi suamimu, menghormati dan mencintainya dengan setia seumur hidupnya, baik dalam suka maupun duka? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk kedua mempelai, dan sekarang untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Thelma Emeliana Renyaan, saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung maupun malang, suka dan duka, sehat dan sakit, serta saya mau menghormati dan mencintaimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan kitab suci ini. Yonatan Stefanus Tangdilian, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit, serta saya mau menghormati dan mencintaimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan kitab suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen perkawinan ini menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara berdua. Mulai saat ini hendaknya selalu diingat, apa yang tadi persekutuan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah hamba-hambamu dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yonatan Stefanus Tangdilian, kenakan cincin ini pada jari manis Thelma Emeliana Renyaan istrimu. Semoga cincin ini menjadi lambang cinta kasihmu yang Thelma Emeliana Renyaan, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Semoga engkau bahagia karena saya. Thelma Emeliana Renyaan, kenakan cincin ini pada jari manis Yonatan Stefanus Tangdilian suamimu. Semoga cincin ini menjadi lambang cinta kasihmu yang sejati. Yonatan Stefanus Tangdilian, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Semoga engkau bahagia karena saya.
kita masuk pada upacara pembukaan kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua selalu berseri-seri dan memancarkan kebahagiaan sejati dalam membina kehidupan rumah tanggamu. Silakan Nathan buka kerudung, menutup wajah dari istri tercinta, dan kemudian berikan ciuman yang terbaik. Silakan. Oke, dengan demikian sekarang kedua pasangan berbahagia begitu. Sudah sah menjadi pasangan suami istri, kita semua berbahagia dan sekarang kita akan mohon doa. Kita akan berdoa, mohon kepada Tuhan berkatnya untuk kedua mempelai yang berbahagia. Silakan menghadap sini dan berlutut, kita akan berdoa bersama. Pastor akan mengucapkan doa dan kita semua mendoakan mereka dalam hati kita masing-masing atau juga mengikuti doa yang pastor ucapkan pada kesempatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas kedua mempelai ini, Nathan dan Thelma, yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau menciptakan manusia dan segala sesuatu seturut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, Thelma Emeliana Renyaan, agar rahmat, cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula bagi mempelai pria ini, Yonatan Stefanus Tangdilian. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawab baik terhadap istri dan anak-anaknya maupun terhadap masyarakat sekelilingnya. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga mereka subur dan menjadi orang tua yang dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka selalu berpegang teguh pada iman dan perintah-Mu, dan semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan berdiri. Kita akan masuk pada upacara pemberkatan dan penyerahan benda-benda rohani. Ya Allah, berkatlah arca dan lambang-lambang rohani ini, patung keluarga kudus, salib, rosario, kitab suci, buku lagu Mara Bakti, lilin, dan semua benda rohani yang akan dipakai oleh keluarga ini untuk kehidupan rohani mereka. Kiranya kitab suci yang memuat tentang sabda-Mu yang dipakai keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala bahagia atau pencobaan dan kesusahan. Berkatlah salib dan rosario ini akan selalu berada di tengah keluarga mereka, serta mendorong untuk siap memberikan pengorbanan dan kebahagiaan mereka. Berkatilah patung keluarga kudus ini yang kiranya menjadi contoh untuk membina membangun keluarga mereka. Berkatilah lilin ini yang akan dipakai untuk menerangi mereka
memberikan terang mereka di kala mengalami kegelapan. Dengan demikian, cahaya ini menjadi cahaya rahmat-Mu bagi hidup mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini, tempat berteduh kalian berdua. Bersandarlah padanya, agar cinta kalian tetap kokoh bagai batu karang. Amin. Demikian saudara-saudara terkasih acara peneguhan perkawinan, dan kita akan lanjutkan dengan memanjatkan syahadat para rasul dan doa-doa permohonan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang untuk tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, marilah sekarang memohon rahmat-Nya dan berkat Tuhan bagi mempelai berdua, Nathan dan Thelma, yang baru mengucapkan janji seumur hidup. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengaruniakan berkat-Nya yang melimpah. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau menciptakan pria dan wanita agar hidup saling melengkapi dan mencintai. Berkenanlah membimbing, melindungi kedua mempelai ini agar mampu membangun rumah tangganya atas dasar iman dan cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kedua mempelai selalu mengusahakan kesatuan cinta, cita, dan karsa dalam hidup berumah tangga sesuai kehendak-Mu, dan Engkau berkati mereka dengan kehadiran anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kedua orang tua diberi berkat dan kekuatan, serta sanak saudara yang hadir di sini terhibur menyaksikan kebahagiaan putra-putri mereka, karena mereka dapat diterima dalam kaum kerabat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bunda Maria, Ibu termulia, kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan, karena kami percaya
bahwa Engkaulah Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau menjadi Ibu kami yang penuh kasih dan berlimpah cinta. Ya Bunda Maria, kami mohon doamu bagi orang tua yang telah mendukung perjalanan hidup kami. Limpahkanlah mereka dengan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Ya Bunda Maria, Ibu penuh cinta, inilah doa yang kami bawa kepadamu, karena kami percaya Engkaulah Bunda pengantara segala rahmat, Ibu kami yang penuh kasih. Dengarkanlah seruan kami. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. Ikrar pengucapan pengesahan. Dengan menyerahkan surat-surat penting tersebut dan tidak ada halangan dalam pengesahan ini, saya harap kakak berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di hadapan para saksi. 1. Apakah ada paksaan untuk menjadi suami dan istri? Tidak ada paksaan. 2. Bersediakah mentaati kewajiban-kewajiban rumah tanggaan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi bangsa Indonesia? Ya, bersedia. Berdiri bisa. Saling berhadapan ya, sambil berpegangan tangan sambil menatap ya, kakak berdua ya. Dengan dasar pengakuan kedua saudara di hadapan para saksi, maka saya atas nama pemerintah dengan ini menyatakan secara resmi bahwa demi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi bangsa Indonesia, perkawinan kedua saudara mulai saat ini menjadi sah. Bisa dicium istrinya keningnya kakak. 1, 2, 3. Selamat. Amin.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. And every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. And I kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of Baik, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kedua mempelai dan juga keluarga sedang persiapan untuk memasuki gedung Bella Vista untuk malam hari ini. Baik, dan sekali lagi atas nama keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih, dan kita sejenak melayangkan pandangan kita ke arah ratu dan juga raja kita untuk malam hari ini. Baik, dan untuk itu Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon kesediaannya untuk kita semua bangkit berdiri dan menyambut kehadiran kedua mempelai dan juga keluarga tercinta dari Nathan dan Thelma untuk malam hari ini. Tolong beta juahin nona, tolong jaga beta pun cinta. Semua yang beta kasih akan bersifat sekali, bukan manis rasa di bibir nona. Polo beta juahin nona, polo beta rapat-rapat nona. Dengar lagu lampu lima, katong janji sumpah setia, bahagia katong dua rasa. Hari ini nona, katong dua punya sama-sama ika janji, sama-sama ika hati. Biar orang bicara, biar orang sesuka, bahagia katong yang punya nona. Hari ini nona. Baik, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan Nathan dan Thelma. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kedua mempelai sudah berada di depan kita yang tentunya malam hari ini merasakan suasana sukacita dan kebahagiaan. Baik, Bapak Ibu,
Iya, silahkan Nathan dan juga Thelma. Tentunya malam hari ini mereka berdua sebagai sebuah kehormatan dan juga menyambut kehadiran Bapak Ibu tamu undangan sekalian dengan sebuah suasana yang romantis. Boleh Nathan dan Thelma saling berhadapan? Silahkan. Baik. Iya. Boleh dirangkul? Iya, ada sesuatu yang indah yang tentunya ingin dipersembahkan kepada semua orang tercinta. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk hari ini. Suasana sukacita yang dirasakan oleh Nathan dan Thelma. Silahkan wedding kiss. Demi Tuhan aku berjanji padamu. Kak Nathan terlalu buru-buru ya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Iya, yang pastinya Kak Nathan dan juga Kak Thelma senyum bahagia dulu dong. Iya, senyum bahagia. Baik, saya persilahkan kepada Nathan dan Thelma untuk bisa langsung menduduki tempat untuk malam hari ini, kursi singgasananya Raja dan Ratu kita untuk malam hari ini. Iya, baik. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentunya mensyukuri semua rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, karena puji Tuhan pemberkatan nikah sudah berlangsung di hari ini Sabtu 21 September 2024, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gereja Santo Mikael Kudamati, Merauke. Dan tentunya suatu tanda kebahagiaan dan juga kehormatan yang luar biasa. Bapak Ibu tamu undangan boleh meluangkan waktu untuk hadir malam hari ini. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mensyukuri semua rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu tamu undangan, kita akan ada dalam doa syukur. Dan untuk itu doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Hendrikus Primusio. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para tamu undangan, anak Thelma dan Nathan, perkenankanlah saya untuk memimpin doa pada malam hari ini, dan saya akan memimpin doa menurut tata cara Gereja Katolik kepada Bapak Ibu penganut agama. Sahabat, saya mohon untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bintang gemintang, yang menciptakan dunia di mana kami semua tinggal dan berada. Terpujilah namamu ya Allah Maha Cinta, karena Engkau telah menenun cinta di dalam relung-relung hati manusia. Pada malam yang berbahagia ini, pada hari ini, kami semua bergembira bersama dengan Nathan dan Thelma, karena mereka telah menerima pemberkatan nikah. Dan dalam pemberkatan, dalam sakramen itu mereka telah berjanji untuk sehidup semati sampai dengan maut memisahkan mereka. Peristiwa iman yang kami alami bersama ini tentu membawa kami kepada suasana yang menggembirakan, suasana yang penuh syukur. Karena itu pantaslah pada malam hari ini kami semua merayakan suasana kegembiraan, suasana syukur itu dalam acara ini. Acara ini selain menjadi acara penuh syukur, tapi juga acara di mana kami semua turut menyaksikan, menjadi acara publik sebagai pengakuan bahwa kami semua menerima mereka berdua menjadi suami dan istri. Dan sebagai anggota masyarakat, kami pun menyadari
bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu. Bapa yang murah hati, kami tentu memohonkan berkat dan uluran tangan-Mu kepada kami semua yang berada di tempat ini pada hari ini. Semoga kami semua yang menjadi saksi pernikahan mereka turut memberikan dukungan moral, memberikan contoh hidup yang baik, kata-kata yang bijak kepada ananda berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dan juga kami mohon berkat dan dukungan-Mu untuk keluarga besar yang telah merestui mereka untuk menjadi suami istri. Semoga mereka juga turut memberikan andil dalam memberikan contoh hidup yang baik, kata-kata yang baik, nasihat yang baik, agar mereka tetap setia satu sama lain dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Bapa yang murah hati, tak lupa pada malam hari ini keluarga telah menyiapkan santap malam bersama. Karena itu kami juga mohon berkat-Mu untuk santap malam bersama yang telah disediakan oleh keluarga besar ini, oleh kedua mempelai. Semoga makanan ini memberikan kami kekuatan baru, harapan baru, dan ingat bahwa Engkau-lah yang memberikan segala rejeki kepada kami semua. Kami juga ingat ya Tuhan untuk semua orang yang pada saat ini sedang berjerih lelah untuk bekerja mendapatkan rejeki bagi kehidupan mereka. Dengarkanlah permohonan mereka, anugerahkanlah kepada mereka rejeki yang cukup. Hanya kepadamu lah ya Bapa, Tuhan Maha Pencipta kami memohon, dan hanya kepadamu pula kami berharap. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, dan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Henrikus Primusiu yang sudah memimpin kita dalam doa syukur untuk malam hari ini. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan ujangan, nasihat dan juga ucapan terima kasih mewakili keluarga besar dari Nathan dan Telma untuk malam hari ini dipercayakan kepada Bapak Martin Gana. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada kedua keluarga besar, Tang Dilian dan Renyaan, serta kedua mempelai yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan terima kasih keluarga kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua keluarga besar dan kedua mempelai yang berbahagia di malam hari ini. Patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena berkat pertolongannya sehingga kita masih diberi napas hidup, kekuatan, kesehatan. Kita boleh hadir di tempat ini dalam membagi sukacita kebahagiaan yang dialami oleh keluarga besar dan kedua mempelai yang berbahagia pada malam hari ini. Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami hormati, bahwa kedua mempelai sebagaimana kita ketahui bahwa tadi pagi jam 10 telah diberkati oleh Tuhan melalui pastor paroki Santo Mikael Kudamati, dan boleh berlangsung dengan baik. Bahkan mungkin sudah dilanjutkan dengan catatan sipil ya. Sebelum saya menyampaikan ungkapan hati, ungkapan keluarga kepada kita semua, saya menyampaikan kepada kedua mempelai hari ini, kedua saudara, adik ganteng dan cantik. Bahkan boleh dikatakan sebagai raja sehari. Ya. Tetapi hari ini raja sehari, tetapi besok sudah menjadi pelayan dalam keluarga kamu berdua.
sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh pastor tadi, bahkan mulai dari pembinaan oleh Bapak Primus sebagai guru agama Katolik sudah memberikan banyak pembinaan, tetapi tak ada salahnya saya memberikan sedikit nasihat ya, bahwa setiap pernikahan orang semua menginginkan agar keluarga yang dibentuk boleh menjadi langgeng, boleh sampai maut yang memisahkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kedua saudara terkasih? Saudara terkasih, karena saya dengar bahwa Nathan ini kerja di Satpol PP ya. Nah, kemudian si Telma bekerja di Bank BRI ya, seperti itu. Nah, kedua saudara, apa yang harus dilakukan supaya keluarga ini langgeng sampai kakek nenek? Yaitu saudara Nathan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya dimanjakan itu Telma ya, dimanjakan itu Telma, dan harus punya kesabaran dan harus tetap mengalah ya. Harus siap mengalah karena memang melakukan pernikahan adalah harus pengorbanan. Kita tidak hitung-hitungan seperti dagang bahwa untung rugi, tetapi kita harus punya pengorbanan. Karena dengan kesabaran ya, kesabaran itu membuat kita tidak perlu bertengkar dalam keluarga. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan buat kedua mempelai, dan tentunya keluarga menyadari sungguh bahwa dengan keberhasilan semua kerja-kerja dari kita semua, keluarga menyadari sungguh bahwa semua ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan melalui kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu, atas nama keluarga, saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas kehadiran kita semua. Karena tanpa kehadiran kita semua, maka tidak akan terjadi seperti apa yang kita saksikan di malam hari ini. Bila mana ada kekurangan-kekurangan, kami mohon dimaafkan. Karena itulah yang dapat kami siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, bila mana ada pelayanan-pelayanan, penempatan tempat duduk yang diberikan oleh keluarga, bila tidak sesuai, kami mohon dimaafkan. Dan saya sendiri yang memberikan sambutan bila mana ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan sendiri. Itulah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Martin Gana yang tentunya sudah mewakili keluarga besar Nathan dan Telma untuk malam hari ini menyampaikan ucapan terima kasih dan juga wejangan. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan dan juga melewati prosesi berikutnya yang merupakan maskot dari sebuah resepsi pernikahan, yaitu rangkaian pemotongan kue pengantin atau wedding cake dan juga pembagian kue pengantin. Untuk itu kepada Nathan dan juga Telma, iya, boleh berdiri sebentar menuju ke meja wedding cake untuk malam hari ini. Silahkan. Iya, Bapak Ibu, sambil mereka berdua persiapkan diri juga untuk saling memberikan pelayanan terbaik malam hari ini, sedikit informasi kepada Bapak Ibu ya, bahwa Nathan dan Telma ini kenalannya sudah cukup lumayan lama ya, di tahun 2013, tepatnya di bulan Desember, mendekati suasana jelang Natal ya, sukacita. Iya, diperkenalkan oleh seorang teman bernama Linda, tentunya jadi berkat tersendiri untuk Nathan dan juga Telma ya. Kami mohon kesediaan Ibu terkasih, Ibu Yansen Bane untuk bisa mendampingi kedua mempelai dalam prosesi pemotongan kue pengantin dan juga pelayanan pemberian kue pengantin kepada semua orang-orang terkasih. Baik.
seperti doa-doa kita semua bahwa mereka berdua akan mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh cinta kasih, saling melayani hingga maut memisahkan. Iya, kita akan juga menyaksikan bagaimana kerjasama terbaik malam hari ini ya. Hitungan ketiga, iya, Ibu terkasih sudah mendampingi. 1, 2, 3. Wedding cake Nathan dan Thelma. Boleh berikan aplaus? Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku. Tak mau yang lain. Dan tentunya kedua mempelai akan memberikan pelayanan istimewa kepada kedua orang tua terkasih dan juga saudara bersaudara. Untuk itu Nathan dan Thelma boleh untuk turun sebentar. Iya, karena pelayanan malam hari ini ingin ditunjukkan bakti dan cintanya kedua mempelai kepada kedua orang tua tercinta. Baik, Nathan dan Thelma sudah berada di hadapan. Nathan memberikan suapan kepada Papa terkasih, Bapak Peter Rante Tangdilian. Silahkan Kak Nathan. Suap. Iya, silahkan. Oke, boleh kita berikan aplaus. Dan juga Thelma memberikan suapan tanda cinta kepada Ibu terkasih. Iya, Ibu Christina Taurutubu. Boleh diterima Bapak dan juga Mama tersayang. Ya, pelukan hangat tanda cinta dan tanda bahagia tentunya ya. Iya. Tentunya juga terselip doa dari kedua orang tua terkasih senantiasa saling melayani hingga maut memisahkan. Selanjutnya Nathan dan Thelma akan memberikan suapan tanda cinta kepada kedua orang tua terkasih, Bapak Innocentius Reniaan dan Ibu Rosalina Pipiana. Baik, boleh langsung diterima. Oke, silakan. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu tamu undangan. Tanda cinta dan juga bakti, sebuah wujud bahwa mereka sangat mencintai kedua orang tua terkasih yang sudah membesarkan mereka berdua. Terima kasih Papa dan Mama. Iya, bisa langsung dicicipi dan kami juga persilahkan duduk. Iya, selanjutnya silahkan Kak Habel dan istri. Lalu siap-siap adik Agnes dan juga adik Edwin Tangdilian. Hidup adik dan kakak. Iya, silahkan diterima. Manis lawangnya alih rasa beta rasa. Iya, tentunya juga terselip doa yang sama dari adik tercinta ya. Terima kasih adik Agnes. Selanjutnya adik Edwin. Boleh langsung diterima sambil melihat ke arah fotografer ya. Mereka berdua juga akan memberikan pelayanan istimewa kepada saudara-saudari kandung dari Thelma. Untuk itu kepada Kak Andre dan istri dimohon kesediaannya untuk bisa menerima kue pengantin dari Nathan dan juga Thelma. Hidup boleh diterima sambil lihat ke arah fotografer. Oke. Sungguh manis lawangnya. Terima kasih. Mohon kesediaan adik Mario untuk bisa menerima. Boleh langsung diterima sambil melihat ke arah fotografer untuk diabadikan momen bahagianya. Iya. Tentunya juga terselip doa yang sama ya kepada kedua kakak
kasih. Ya, kami persilahkan Kak Nathan dan juga Kak Telma boleh langsung menuju ke atas kembali ya, ke tempat semula. Dan sudah disiapkan wedding cake-nya dan mereka berdua akan saling melayani. Baik, iya, Ibu Yansen jagonya, masternya ya, jadi sudah langsung tahu ya. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan sama-sama saksikan bagaimana pelayanan istimewa Nathan dan Telma untuk malam hari ini. Wedding cake-nya Nathan dan Telma, boleh berikan aplaus. Jangan berhenti mencintaiku, iya, meski matahari berhenti bersinar. Jangan berubah sedetik pun. Iya, selain wedding cake tentunya juga sudah dipersiapkan untuk wedding toast-nya. Tentunya sangat diharapkan wedding cake ini adalah sebuah berkat dari Tuhan ya, yang tentunya mereka berdua juga akan saling mengisi, saling melengkapi berkat tersebut. Dan juga sudah disiapkan untuk wedding toast-nya. Iya, oke. Tentunya sudah ada di genggaman Nathan dan Telma. Kelas masing-masing boleh diarahkan ke atas. Oke, sebagai tanda hormat kepada semua Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Toast. Iya, ditahan sebentar. Oke. Silahkan untuk wedding toast Nathan dan Telma. Kaulah segalanya untukku. Iya, kalau di rumah Kak Nathan pasti habiskan ya. Kalau di sini kayaknya harus nyicil-nyicil gitu. Oke, baik. Ibu, cukup ya? Iya, tentunya ini landasan pertama dulu nih ya. Sebagai tanda berkat yang tentunya mereka berdua arahkan untuk malam hari ini, simbol daripada seluruh rangkaian resepsi pernikahan mereka berdua. Baik Bapak Ibu tamu undangan, terima kasih banyak kepada Ibu terkasih yang tentunya malam hari ini sudah memberikan pelayanan istimewa kepada kedua mempelai. Keluarga sudah menyiapkan hidangan istimewa, kita menikmati dulu hidangan yang sudah disiapkan. Iya, ada meja prasmanan dan juga spesial menu bakso Bapak Ibu, ada di bagian jalur tengah ya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati juga hidangan menu baksonya yang sudah disiapkan oleh kedua mempelai dan juga keluarga. Baik, untuk itu Nathan dan Telma bisa sebentar turun lagi untuk mempersilahkan Bapak Ibu tamu undangan menikmati hidangan untuk malam hari ini. Sayang
Oke, ayo. Ayo, Habel dengan pasangan, Yosef dengan pasangan. Iya, ayo, ayo. Ayo, maju, maju. When the sun shines on the mountain and the night is underground, it's a new day, it's a new way that might fly up to the sky. When the sun shines on the mountain and the night is underground, it's a new day, it's a new way. I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight. I can smell the newborn haze. I can feel those voices calling from my golden skyline world. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountain I fly. No one can take my freedom away. Ha! When the sun shines on the mountain and the night